Halo Bolo, kita akan melanjutkan part 2 dari kronologi kena tipu orderan delivery fiktif ya. Nah ini barusan aku temukan. Kok tak ingoke kula bukae iki. Barang iki, maksudnya barang ini apa head tenan apa mboten ngoten niku. Ending. Sudah Pak Dik. Video ini. Produksi itu ya. Coba nanti penggit. Saya itu tadi. Penggit itu aja. Oh. Lagi tenan to Pak Dik? Nggih. Jadi enten colokan mboten? Mboten enten. Tapi nggih niku nggih. Maksudnya gesang apa mboten ngoten Pak Dik? Ngapunten nuwun sewu. Nggih. Nunut Pak Dik, nunut anu napa? Jenengan tancepke. Fungsi mboten ngoten lho Pak Dik. Maksudnya berarti kan sesuai niku isine pancen hair dryer ngoten lho Mbak Dik. Kula kan mau nggih dereng ngecek. Tenan porane ngoten Mbak Dik. Apa enten colokan mriku? Nggih. Sapi ini kapan? Seteng Mbak Dik. Pun ini gede. Niki. Nah niku. Tarik niku memang tak sing niku saged. Sesuai bener sih. Lebih kita lakukan ini. Nah itu tadi cuplikan rekaman ya. Ya, yang barusan aku buka-buka file yang kemarin itu ternyata ada videonya itu. Jadi ternyata aku sempat nge-screenshot kok nge-save videonya. Jadi waktu di rumah bapak itu yang malam-malam, padahal itu kejadian jam 00.04 ya, terakhir di 00.06. Nah disitulah itu rumah bapaknya itu rumah samping persis yang rumah tingkat sesuai dengan alamat yang ada di chat customer. Nah kemudian tadi kelihatan juga ada masjid di seberang jalan, itu kalau nggak salah yang RT 1. Nah di seberang jalan ini RT 2 yang tempat bapaknya itu tadi. Nah kemudian begini Bolo, nah kelanjutannya setelah dari situ aku berpikir ini bagaimana gitu kan, endingnya ini nanti mau bagaimana. Nah di situ kan ada di awal video ada order hanya bisa diselesaikan. Jadi otomatis saldoku kepotong sebanyak Rp6.000 itu dari nilai transaksi. Padahal itu transaksi fiktif. Nah, solusinya untuk driver kan bisa dengan melakukan feedback ke aplikasi, melaporkan bahwa ini adalah aplikasi fiktif. Namun mengingat biasanya prosesnya itu butuh beberapa waktu, hari esoknya setelah semua clear, uangku kembali, baru aku sekalian ke kantor Maxim Salatiga untuk menjelaskan kronologi dan minta backup, sekaligus malah alhamdulillah saldo yang 6.000 dari transaksi ini sudah di refund ya, sudah dikembalikan ke akunku lagi. Nah kemudian setelah dari
sebelum keluar dari rumah Pak D itu, aku jadi penasaran, ini masalah ini sebenarnya bagaimana gitu kan. Sebenarnya masalah ini bagaimana dan solusinya bagaimana, karena dari awal itu memang tidak ada negative thinking, tidak ada pemikiran negatif sama sekali bahwa ini nanti orderan palsu atau orderan fiktif. Aku coba berpikir solusinya bagaimana, langkah yang paling tepat bagaimana, dan setelah aku pikir-pikir, akhirnya aku putuskan untuk pulang dulu deh. Nah, yang terdekat dari tempat situ, dari Urut Sewu itu arahnya kan ke Tengaran dulu, baru ke Salatiga. Aku punya kenalan di daerah Tengaran. Seingatku kebetulan dia jualan nasi goreng malam gitu kan. Maksudnya jualannya itu sampai malam, sampai jam 12:30 lah. Sementara di tempat Pak D tadi posisinya sudah jam 00.06 00.06 ya, jam 12:06. Entah jam berapa aku pamit dari tempat Pak D itu, tapi yang jelas setelah dari situ aku tidak langsung pulang ke Salatiga, tapi mampir dulu di tempat kenalan yang jualan nasi goreng itu. Dan setelah bicara baik-baik dengan Pak D, saya minta pamit dulu. Maksudnya Pak D yang punya rumah tadi yang memberikan kopi. Aku pamit. Setelah sama-sama nyaman ya sudah, aku pamit, dia pun melepas dengan tenang gitu kan. Maksudnya tidak ada hal-hal yang dia tidak merasa dirugikan, maksudku begitu Bolo. Nah, kemudian aku langsung on the way ke arah Salatiga, tapi berhenti di tempat kenalan yang jualan nasi goreng itu. Nah, sesampainya di situ alhamdulillah dia masih buka, warungnya masih buka, dan ada satu customer yang masih di situ. Nah, kemudian begitu aku sampai di situ, kenalanku tuh happy banget ketemu aku. Halo Mas, gitu kan. Lama nggak ketemu, gimana kabarnya? Nah, di situ tanpa babi bu itu, aku langsung bilang, aku bar kapusan, gitu kan, pakai bahasa Jawa begitu. Aku bar kapusan, saiki aku njeleh duit 20.000 tak gitu bensin. Ya karena bukan apa-apa. Waktu itu di dompet sudah tidak ada uang. Kemudian bensinku menipis, nggak yakin bisa sampai Salatiga lagi. Akhirnya aku langsung pinjam uang sama dia 20.000. Nah begitu dia pun dengan senang hati langsung ambil uang. Oke gitu kan, langsung ambil uang. Kemudian sik Mas, tak kayak wedang sik yo gitu kan. Sebentar Mas, tak bikinin minum dulu ya gitu kan. Oke siap gitu. Nah, setelah dapat uang dari dia, uang tak masukin dompet dulu, sudah tenang dulu nih, ada uang buat jaga-jaga buat beli bensin gitu kan. Nah, kemudian setelah itu aku di situ rokoknya dia gitu kan. Ngerokok sambil minum dulu, minum teh hangat gitu kan. Tadi di tempat Pak D dikasih kopi, sekarang di sini dikasih teh manis hangat gitu kan. Nah, setelah itu baru ngobrol-ngobrol nih, kronologinya tak ceritain. Ininya juga tak tunjukin kan. Apa namanya? Orderannya gitu kan. Nih kena fiktif kayak gini. Terus tadi di tempat Pak D aku juga sempat ngecek, ternyata harga hair dryer online itu murah. Sekitar 50 sampai 60 ribu Bolo. Nah, dari situlah akhirnya aku mengambil kesimpulan untuk pamit dari tempat Pak D itu, bahwa 80% aku kena orderan fiktif. Itu kesimpulanku seperti itu, 80% kena orderan fiktif. Nah, kemudian gitu ngobrol-ngobrol terus. Setelah cukup lama rokok satu batang itu sudah habis. Kerasa lapar bola di situ. Padahal aku nggak punya uang, dia jualan nasi goreng. Terus aku tanya, Gus, segone ijek ra gitu kan. Aku tanya, nasinya masih enggak gitu kan. Ise Mas, masih gitu kan. Nah, ya wis jaluk go goreng ya. Oh siap gitu. Jadi aku minta bikin nasi goreng ya. Oh siap gitu jawabannya. Ya akhirnya alhamdulillah makan nasi goreng dulu. Nggak bayar lagi. Nah, setelah itu Bolo, sambil makan, sambil ngobrol sama istrinya si temanku ini, si Agus ini juga. Malah istrinya si Agus itu bilang, hair dryer itu murah gitu kan. Hair dryer niku murah. Teng pasar namung 35 niku. Nah, dia bilang hair dryer itu murah sekarang.
di pasar itu harganya cuma 35.000 katanya gitu. Ya gitulah. Tapi alhamdulillahnya bolong. Di situ pun setelah makan itu aku sempat sama Agus itu malah tak bercandain begini. Ini sudah alhamdulillah sih. Maksudnya gimana? Sekarang bayangkan Gus, kan kenalanku itu namanya Agus. Bayangkan seandainya kasus ini seperti ini terjadi, lalu posisinya aku nggak punya uang sama sekali, seperti saat ini gitu kan, saat itu nggak ada uang sama sekali, bensin tipis. Sementara aku tidak punya kenalan di daerah Tengaran, gitu kan. Tengaran ini ke Salatiga masih lumayan jauh bolo. Mungkin ada sekitar 10 kiloan ya, ada 10 kilo. Karena ke tempat Pak D tadi yang alamat orderan video tadi itu 14 kilometer. Nah, ke tempat ke Tengaran itu sekitar 4 kilometer dari titik urut sewu tadi. Nah, itu aku bercandanya seperti itu. Bayangkan kalau misalnya posisi seperti ini tidak ada kenalan di sini. Betapa lebih lebih sengsaranya gitu kan. Makanya waktu itu aku pun tetap bersyukur alhamdulillah karena nyatanya ada kenalan di situ. Nah, setelah itu ya kesimpulannya tetap di angka itu 80% kena penipuan gitu kan. Nah, 20%-nya itu cuman ya nanti kalau memang akhirnya pihak yang punya barang itu punya kesadaran juga untuk mengembalikan uangku karena barang tentu kan akan aku kembalikan gitu kan. Barang kan akhirnya aku bawa pulang gitu. Setelah itu sampai jam setengah 2 malaman ya, aku chat si apa yang punya barang. Yang punya barang itu aku chat lagi, itu dia centang satu bolo. Sebentar, aku cekkan ya. Nah, ini ya, yang di sini nih. Ini yang hari Selasa. Waktu itu malam itu jam jam 1.36, aku posisi masih di tempat Agus itu. WA aku ini masih centang satu. Centang satu. Terus akhirnya aku putuskan untuk pulang ke Salatiga. Pulang ke Salatiga dengan banyak pertimbangan. Maksudnya langkahku untuk besok ketemu dengan si pemilik barang, pemilik hair dryer ini bagaimana? Apakah aku langsung ke titik yang tadi? Nah, kebetulan si yang pemilik barang itu kirim video seperti ini. Nah, ini adalah titik dia keluar dari kos-kosan. Titik dari dia keluar dari kos-kosan yang dia huni gitu kan. Ini menjadi modal, salah satu modal yang akhirnya nantinya menjadi bekalku untuk bergening gitu kan di saat hari berikutnya aku berusaha untuk mendapatkan uang 100.000 kembali gitu bolong. Jadi setelah dari tempat Agus itu aku putuskan untuk kembali ke rumah. Jadi tidak langsung ke titik lokasi yang tadi yang di tempat Bude Party itu, tetapi aku putuskan untuk kembali ke rumah saja, istirahat sambil berpikir dan meminta petunjuk kepada Allah gitu kan. Gimana langkahku yang terbaik? Arah langkahku itu harus bagaimana gitu kan. Nah, setelah itu aku pulang di malam itu setelah sampai rumah. Oh, aku isi bensin dulu. Uang dari Agus itu aku gunakan untuk isi bensin dulu. Kemudian selanjutnya malah dapat orderan, bukan auto sih, bike juga. Tapi waktu itu sebentar aku lihat di aplikasi ya. Daripada salah ngomong, mending nah sebentar bolong. Ini ada di sini enggak? Order diselesaikan, astaga. Sayang sekali di sini sudah tidak keluar karena memori yang terekam di order diselesaikan ini hanya maksimal 3 hari bolo. Coba aku cek di sini. Cek di statistik. Kemudian oke, orderan.
Hari ini aku belum dapat orderan Bolo, tapi kita lihat untuk 7 hari terakhir tujuannya adalah mencari yang tadi. Sebentar. Mudah-mudahan masih ketemu ya. Gereja Anda Oke, berarti satu lagi nih. Ini karena mungkin harus ke 30 hari terakhir ya. 30 hari terakhir Bolo. Kita lihat dulu sebentar Bolo. Waduh, sudah menit ke-15 ya. Aduh, gimana ini? Ini padahal belum selesai. Tapi tidak apa. Kalau mungkin nanti harus terpaksa aku buat episode 3 karena durasi sudah 16 menit Bolo saat ini. Jadi ya kemungkinan ini nanti tak buat episode 3 tanpa sengaja ini. Oke, tanggal 1 ya. Bukan tanggal 1, berarti ke mana ya? Mandiri mana sih? Arjuna. Kembali ke 1 lagi coba. 1 kemudian di sini. Nah, ini dia. Bukan. Masjid sini, terus Karangkepoh, Jalan Perahu. Ini ada baru. Oh, ini. Ini yang warung Budi Party yang akhirnya dibatalkan. Seperti ini Bolo. Ya. Keterangannya akhirnya dibatalkan. Oke. Nah, sebelum itu aku dapat orderan dari ini Masjid Al-Muhajirin. Kemudian tujuan Desa Tegaron. Ini yang ini argonya 19.300 dan aku dapat cairnya itu dapat uangnya 25.000 karena dapat tip dari customer itu. Itu sebabnya kenapa orderan dengan tujuan masjid ini aku tidak punya pikiran negatif karena pada sore harinya itu dapat orderan seperti ini dari Masjid Al-Muhajirin ke Tegaron, gitu kan? Nah ini yang malam yang delivery yang kena penipuan ini, aku tidak curiga sama sekali itu karena satu titik jemputnya ke warung Budi Party, tujuan Masjid Darussalam. Sementara sore tadi dapat orderan baik otomatis itu titik jemputnya Masjid Al-Muhajirin. Jadi sama-sama masjid gitu kan. Nah kemudian setelah dari tempat Agus itu, aku belum bisa tidur sampai paginya itu Bolo. Ini jam 3.02 ada orderan ini Bolo. Dari Jalan Patimura ke Desa Kerandon ini dengan biaya argo 28.800. Nah, ini alhamdulillah juga cair 30.000. Plus dapat dikasih rokok 2 batang sama masnya. Karena aku bilang waktu itu aku nggak punya rokok gitu kan. Buat nanti pulang balik ke Salatiganya kan. Ini sebenarnya kalau Kerandon Lor itu Salatiga luar kota. Ikutnya sudah ke Kabupaten Semarang Bolo. Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Oke deh. Sementara karena durasi sudah 19 menit dan ceritanya masih berlanjut. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang ini aku bikin part 3-nya yang ada drama dengan bapak kos dan sebagainya itu nanti. Ini biar ceritanya runut dan jelas. Aku bikin ini part kedua seperti ini tapi belum selesai, tapi alhamdulillah endingnya nanti bahwasanya akhirnya uangku yang 100.000 itu kembali Bolo. Demikian untuk part 2. Maaf jika ceritanya berkepanjangan. Cuman memang ini biarlah menjadi memori hidupku ketika menjadi Kang Ojek Maxim. Terima kasih Bolo dan sampai ketemu lagi.